Pemirsa, dunia kembali mencekam pasca Iran kembali menutup total Selat Hormuz merespon apa yang mereka sebut sebagai sebuah pengkhianatan besar Amerika Serikat terhadap stabilitas yang ada di kawasan. Langkah ekstrim Iran ini, pemirsa, tak hanya memutus urat nadi energi global, namun juga menyeret Washington ke dalam potensi medan perang terbuka di perairan paling krusial di dunia ini. Apakah diplomasi sudah benar-benar mati pasca penutupan kembali Selat Hormuz ini, pemirsa? Kita akan langsung membedahnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Bang Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Ya, Mas Bang, Elkan. dari kacamata geopolitik ini manuver apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh Amerika hingga Iran bahkan merasa tidak ada lagi jalan lain selain ya menutup Selat Hormuz ini kembali. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat dari perspektif Amerika, maka memang Donald Trump inginnya Iran itu tunduk total kepada Amerika, baik melalui cara militer ataupun cara ekonomi ataupun sanksi-sanksi lain. Dan itu dilakukan dengan sangat kuat menurut saya semenjak dari tanggal 28 Februari. Namun demikian Mas Elkan, kalau kita baca dalam perkembangan terakhir, di sekarang kita udah masuk di hari ke-12 ya dari gencatan senjata, maka memang biar mempermudah kita sebut aja buka tutup Selat Hormuz ini menjadi sebuah dinamika terbaru, dan saya memaknainya minimal dalam dua hal kalau dari sisi Iran. Yang pertama bahwa Iran ingin menggunakan buka tutup Hormuz ini sebagai bukti daripada ketundukan dia terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk kesepakatan yang terjadi di antara Iran dan Amerika, di mana mereka memang mensyaratkan bahwa kalau Lebanon sudah damai, maka Selat Hormuz akan dibuka. Jadi ketika kemarin Iran melakukan pembukaan itu sebagai bukti kepada dunia bahwa dia tunduk kepada hal-hal normatif, dan ini menjadi sebuah kelebihan Iran. Jadi Iran tahu tidak ingin mengurangi kelebihannya. Kelebihan Iran dalam perang ini adalah kebenarannya secara normatif, posisinya secara normatif yang tidak bisa disalahkan dari kacamata hukum manapun. Karena sekali lagi dia tidak melakukan apapun, dia di rumah tiba-tiba diserang. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa buka tutup Hormuz ini sengaja dilakukan juga oleh Iran sebagai bentuk perlawanan. Minimal dalam dua konteks kalau kita mau memaknai perlawanan Iran melalui kartu ini, yang pertama adalah konteks lapangan, yaitu kebijakan Amerika yang memblokade memblokade pelabuhan Iran. Pelabuhan-pelabuhan Iran Jadi ya. caranya adalah dengan mengaktifasi kembali. Jadi ini sudah berlaku sebelumnya, tapi dengan ditutup lalu dibuka kembali, itu seakan-akan bisa menghadirkan makna dan signifikansi dan tekanan yang baru. Dan yang kedua, perlawanan yang menurut saya lebih penting lagi yang dilakukan Iran, ini kemudian mengganggu citra Donald Trump, terutama di mata dunia dan di mata publik Amerika, yang kadung begitu optimistis mengatakan bahwa ini akan segera deal, bahkan itu Selat Hormuz sudah dibuka, dan kita tahu di dalam tweetnya yang panjang itu lalu kemudian di akhir dia katakan terima kasih untuk kalian, tapi pelabuhan kalian tetap diblokade. Itu kan kayak semacam pernyataan bagaimana dia bisa menguasai lapangan, bagaimana Trump sudah mengontrol lapangan. Nah, aktivasi kembali atau penutupan kembali Selat Hormuz pada konteks-konteks itu, pada jam-jam itu adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi Trump bahwa Trump tidak sepenuhnya mengontrol lapangan, bahwa Iran masih tetap mengontrol lapangan. Karena itu kita lihat respon Trump sesudahnya bahwa dia katakan Iran tidak bisa memeras kami. Jadi ini pada akhirnya yang saya bilang dalam situasi seperti ini, apa yang terjadi di lapangan ataupun di Hormuz itu ada interaksi dengan perundingan yang sedang berlangsung. Jadi mereka memainkan dua lapangan sekaligus. Yang pertama adalah Hormuz yang sebagai satu-satunya mereka untuk adu strategi sekarang, adu taktik gitu ya. Dan pada waktu yang bersamaan diharapkan strategi dan taktik yang digunakan di Hormuz itu kemudian berdampak di lapangan yang mereka juga sedang adu kartu. Jadi siapa bisa mendapatkan apa melalui semua senjata yang dimiliki, baik
ruangan perundingan ataupun di ruangan di Selat Hormuz. Jadi itu yang saya lihat dinamikanya, Mas Elkan. Iya. Bang Sotrawi, apakah blokade pelabuhan-pelabuhan Iran oleh Amerika ini memang by design, disengaja, apalagi kalau kita lihat Trump sempat diwawancarai ketika ada di pesawat kepresidenan Air Force One bahwa akan segera mengakhiri gencatan senjata selama 2 pekan ini. Iya, saya rasa memang ini kayak semacam senjata yang dimainkan oleh Trump, terutama ketika Iran menggunakan Selat Hormuz. Ya. Dan lagi-lagi bagi saya yang saya sampaikan bahwa krisis di Selat Hormuz itu menunjukkan bahwa Trump dalam perang ini memang tidak punya konsep. Sekali lagi awalnya Ya. adalah perang ini untuk melawan rezim, meruntuhkan rezim, dan untuk melawan itu lalu kemudian Iran menggunakan kartu Selat Hormuz. Nah, belakangan karena udah sangat terpojok dengan itu semua, Trump juga menggunakan kartu yang kurang lebih sama, ya, yaitu dengan melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang saya lihat sekali lagi saya sampaikan terlalu naif kalau dikatakan Iran tidak terdampak daripada kartu yang dimainkan oleh Amerika Iya, di iya. Selat Hormuz ini. Iran juga terdampak. Karena itu dia bereaksi, dia melakukan sebuah respon dan responnya adalah dalam bentuk buka tutup tadi yang mempunyai apa namanya pengaruh dalam dua wilayah tadi, yaitu di lapangan di Hormuz dia juga punya penguatan kembali posisinya, dan kemudian di apa namanya di level narasi yang dimainkan oleh Trump itu kemudian menunjukkan bahwa yang berkuasa di lapangan sampai detik ini masih dipegang oleh Iran. Dan Baik, itu ya juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh baik. tokoh-tokoh Iran, katakan Muhammad Bagir Ghalibaf dan tokoh-tokoh lainnya. Iya. Bang, ini kalau kita lihat dua negara saling memainkan kartu truf dengan Amerika menutup blokade dari pelabuhan Iran dan Iran sendiri menutup Selat Hormuz. Apakah ini akan kita lihat segera perang total di sana? Yang pertama begini, sebagai apa namanya ada pola interaksi di antara lapangan dan perundingan, maka memang kita tidak bisa membacanya secara terputus. Tidak bisa dibaca perkembangan Hormuz hanya dari Hormuz. Sebagaimana Oke. tidak bisa dibaca perkembangan perundingan hanya dari perundingan. Ini kayak semacam dua lapangan yang akan berakhir pada satu kemenangan gitu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan itu, maka sebenarnya di samping Hormuz sekarang lagi mereka adu kuat, tapi di perundingan juga mereka saling mengakui ada yang disebut sebagai kemajuan yang cukup kuat. Walaupun memang diakui oleh kedua belah pihak bahwa ini masih jauh daripada katakanlah kesepakatan akhir. Nah, oleh karena itu kalau dibaca dalam konteks dua perkembangan tadi, saya terakhir di Metro mungkin dua malam yang lalu di kontroversi saya sampaikan ini mungkin 55-45 untuk kemungkinan deal. Nah, dengan perkembangan ini ya mungkin 50-50 lah. Saya mungkin membacanya dalam 51 atau 52 banding 48 atau 49 menuju menuju deal. Paling tidak dalam bentuk perpanjangan masa masa apa namanya gencatan senjata. Jadi malah kemungkinan besar ke arah perpanjangan gencatan senjata karena tadi ini mereka sedang berunding dengan sangat serius menurut saya, dan dua hal tadi tentang perkembangan di perundingan itu diakui oleh kedua belah pihak baik Trump maupun oleh Iran. Jadi ini kebenarannya menurut saya teruji, bisa disimpulkan bahwa memang ada perkembangan, cuma memang perkembangannya belum sampai pada isu-isu yang sensitif apalagi dalam bentuk segera final. Nah, kalau semua itu lalu kita narasikan menjadi sebuah prediksi, maka saya akan memprediksi ini akan menjadi sebuah perpanjangan gencatan senjata dan secara skor saya bilang mungkin 5-2 atau 4-8 untuk kemungkinan mereka bisa mencoba untuk bisa deal dan bisa melanjutkan perundingan ini. Iya, Bang Satrawi, ini artinya masih ada ruang untuk diplomasi. Kalau kita membaca ruang diplomasi, kita baca dari dua perspektif, Bang Ilka. Yang pertama, Iran itu dari awal tidak mau berperang. Jadi dia berada dalam posisi diserang. Karena itu kalau serangan berhenti, dia akan berhenti. Jadi dari sisi Iran lebih mudah bacanya. Dari sisi Amerika, sekali lagi mungkin Amerika, Trump terutama ingin perang ini lebih berlama-lama, terutama dengan sikap keras Iran yang tidak mudah untuk ditundukkan. Tapi sekali lagi saya melihat
Trump tidak bisa melawan waktu. Mungkin dia bisa mengklaim bisa melawan semua tentara di dunia, paling tidak klaimnya begitu, tapi dia tidak akan bisa melawan waktu. Yaitu waktu terkait dengan pemilu, waktu terkait dengan masa konstitusi yang diberikan kewenangannya kepada Amerika kurang lebih 60 hari, dan yang ketiga adalah waktu terkait dengan kepentingan hajat ekonomi yang akan segera dihadapi oleh Amerika, termasuk Piala Dunia. Jadi saya melihat dari Ya, tekanan waktu, mau tidak mau Trump harus mencari bagaimana ini bisa menjadi akhir yang indah. Walaupun sekali lagi Iran tidak mau dengan mudah dia berakhir dengan indah. Kalaupun harus berakhir, maka Iran juga ingin memastikan ini juga berakhir bagi yang dengan indah bagi kami, warga Iran. Paling tidak Iran tidak diserang lagi secara mena-mena seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. iya. Namun secara hitung-hitungan militer, apakah Amerika akan mampu melakukan operasi militernya untuk membuka paksa Selat Hormuz ini? Ya, kalau kita bicara kemungkinan, walaupun saya bilang ada kemungkinan positif tadi dengan angka-angka tadi, tetap aja bahwa 48 atau 49 itu kemungkinan besar. Ya, Artinya bahwa bicara ini kemungkinan akan menjadi eskalasi juga sangat mungkin. Jadi ya. walaupun angkanya lebih besar saya kepada perdamaian. Nah, Oke. kalau terjadi eskalasi, menurut saya memang ini akan menjadi perang yang sedikit banyak berbeda dari perang 40 hari sebelumnya. Yang pertama saya melihat mungkin ini akan menjadi perang terbatas, ya, perang terbatas terutama di Hormuz dan mungkin di tempat-tempat yang diduga sebagai tempat penyembunyian uraniumnya Iran, itu yang akan menjadi konsentrasi menurut saya. Dan yang kedua, perang ini akan berbeda dari perang 40 hari yang katakanlah hancur-hancuran di Iran tapi nggak terlalu besar di tingkat dunia. Tapi kalau ini menjadi perang Hormuz, maka ini akan menjadi perang terbatas di Iran, tidak terlalu hancur di Iran, tapi ini akan sangat menghancurkan dunia. Karena itu saya melihat dunia tidak akan juga lama-lama dipermainkan oleh dua negara ini. Saya sampaikan walaupun Iran dimaklumi, ditoleransi oleh dunia karena dia berada posisi diserang, tapi saya sampaikan juga sebelumnya di Metro bahwa kartu Hormuz itu adalah bersifat limited. Dia tidak akan dimaklumi terus-menerus oleh dunia karena saya yakin tidak ada dunia yang rela harga-harga terus naik hanya gara-gara memaklumi Iran yang diserang oleh katakanlah kekuatan agresor yaitu Amerika dan Israel. Karena itu saya menduga akan ada intervensi yang jauh lebih kuat dari dunia dan mungkin sekarang sudah terlihat langkah yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis di mana mereka ingin menormalisir kembali Hormuz tapi tidak dengan cara-cara yang unjustified seperti Iya, dilakukan oleh Trump yang bahkan tidak menggunakan hukum-hukum manapun. Jadi iya. akan ada menurut saya upaya dari dunia untuk Hormuz bisa kembali terbuka tapi dengan solusi-solusi yang lebih dibenarkan sesuai dengan hukum kita, sesuai dengan keadaban kita. Iya. Sejauh mana penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran ini akan memicu keterlibatan aktor-aktor besar lainnya seperti mungkin Tiongkok atau Rusia yang sedikit banyak mereka juga memiliki kepentingan besar di stabilitas energi jalur ini? Ya, kalau Tiongkok saya terus terang agak berbeda dengan sebagian pengamat membaca Tiongkok ya. Tiongkok memang terkait langsung dengan Iran dan cukup terdampak dari katakanlah blokade yang dilakukan oleh Amerika. Tapi sekali lagi Tiongkok menurut saya adalah stylenya sendiri. Dia memang punya pengaruh yang besar. Mungkin banyak orang berharap dia bisa menjadi pemain baru di tingkat dunia. Tapi menurut saya Tiongkok cerminannya adalah dia tidak ingin ambisius untuk menjadi polisi dunia. Dia mungkin hanya ingin tidak ingin mengganggu tapi juga jangan diganggu terkecuali kalau dia diganggu di rumahnya. Maksud saya krisis di Taiwan itu mungkin akan jauh lebih beda. Tapi kalau di Hormuz saya menduga keterlibatan Tiongkok secara langsung walaupun sekarang Iran sudah mengalami krisis. Ini kan seakan-akan orang menganggap Iran belum krisis. Iran sudah Ya, menghadapi puncak krisis, sudah kehilangan pimpinan tertinggi, ya. kehilangan para elitnya, kehilangan. Jadi jangan dikatakan masih akan ada momen lebih besar. Sudah nggak ada momen lebih besar bagi saya. Jadi kalau Iran dalam kondisi yang sangat nestapa seperti ini, eh, Tiongkok tidak turun tangan, itu berarti memang ada karakter yang membedakan di antara Tiongkok dengan negara-negara besar lain. Dan saya menganggap itu bentuknya Tiongkok yang tidak ingin konfrontasi dengan pihak manapun kecuali mungkin di rumahnya. Dia hanya ingin lancar berdagang. Rusia menurut saya punya cerminannya sendiri ya.
dia juga punya perangnya sendiri. Bukan berarti dia tidak memerhatikan Iran, tapi saya yakin Iran juga banyak dibantu oleh Rusia, baik langsung atau tidak Ya, langsung. Tapi sekali lagi, kalau momentum itu menunjukkan akan menjadi penentu bagi katakanlah seorang koalisi, seorang teman bisa bantu, menurut saya mestinya Iran sudah dapat semua bantuannya sekarang. Karena sekali lagi dia baik, sudah mengalami baik, krisis terbesar, tragedi terbesar, kehilangan pemimpin tertinggi, banyak pemimpinnya bahkan, dan kehancuran yang merata baik. di mana-mana. Baik, Bang Satrio terakhir, jika dalam 2 atau 3 hari ke depan masih belum ada tanda-tanda eskalasi di Selat Hormuz menurun, apa worst case-nya dan apa yang harus kita antisipasi semuanya? Saya melihat sampai perpanjangan genjatan senjata, Hormuz akan tetap buka tutup. Karena sekali lagi itu sekarang menjadi satu-satunya kartu yang dimainkan oleh kedua belah pihak. Sekarang mereka tidak bisa memainkan isu manapun. Isu nuklir itu juga terkait dengan Hormuz. Jadi Hormuz akan menjadi lapangan bagi dua negara ini untuk kemudian mencoba mempermainkan apa yang bisa didapatkan dari lawan. Nah, karena itu yang saya sampaikan tadi, ini mungkin mereka kayak merasa asik perang sendiri berdua, mereka tidak sadar bahwa dampaknya udah kemana-mana, dan masyarakat dunia merasakan dan terdampak langsung dari situasi ini, termasuk kapal kita belum dilepaskan sampai hari ini. Saya terus terang nggak paham juga kalau Iran kemudian masih menahan itu. Apakah kita dianggap mendukung Israel atau mendukung Iran, saya nggak paham. Jangan-jangan Iran juga salah baca tentang kita mengenai itu. Karena saya masih yakin Indonesia on the track dengan kebijakan luar negeri kita. Kita nggak Ya. pernah berpihak kepada siapapun. Kita mendukung perdamaian, walaupun memang itu ditakar dalam proporsi yang istilahnya tidak ingin mengundang musuh. Kita ingin memperbanyak teman. Baik, terima kasih telah berbagi perspektifnya, Bang Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.